damage. Yes. Ya kan, biar damage dari misalkan damage-nya Watt kurang dia Ya. bisa tutup. Tapi yang jadi masalah, Leo Murphy-nya selalu kalah boost. Ya itu dia. Chow yang mungkin perlu jadi salah satu hero yang diwaspadai kali ya Lim ya. Iya, Mengingat sebenarnya Leo juga Chow-nya not bad loh. What's your command? Way of The Murphy. way of Murphy. Coba ya, coba ditukar kali ya cowoknya di game kedua kalau bisa diambil Dewa ya. bisa. Cuman ini Iya. kan first pick ya Dewa ya. Apakah memang semahal itu Cho di first pick? Nah itu tuh yang jadi pertanyaan kita. Tapi ada satu lagi nih. Kalau aku ngelihat dari 4 minggu yang berjalan MPL, yang dapat first pick ini win rate-nya lebih kecil dibandingkan yang dapat second pick. Wah, Tradingnya berarti Percaya nggak gak bagus percaya? ya? Betul, percaya gak percaya? berarti secara nggak langsung sebenarnya dengan first pick untuk satu hero aja, ini bisa di counter secara nggak langsung di second picknya. Betul, jadi mereka bisa ngeliat dan juga ada satu surprise pick nanti untuk yang di last-nya kan. Oke, menarik banget nih. 2 pick langsung mungkin bisa jadi jawaban ya untuk counter first pick yang mungkin bahaya gitu hitungannya. Aha. Tapi first picknya ini loh, tadi kan Terisla ya dari Dewa. Kalau memang mau diputar ke Chow, bayarannya ini apa kira-kira? Kalau mau diputar ke Chow, sebenarnya banyak banget sih. Kalau first pick Chow, belum kalau aku bisa bilang. Karena mahal banget ya sebenarnya. Dan masih dengan Sama. band template. Iya. Sama dua-duanya, gak ada yang Menurut aku berbeda. memang nggak usah ngelepas Link sih, karena meskipun Link udah di nerf kemarin, dari segi tekstur sudah dikurangi juga. Tapi Terisla, Lagi ya? apakah memang Terisla first pick seprioritas itu Kawawa? Sebenarnya kalau aku bilang enggak sih, karena banyak yang lepas. Kalau dari sisi Link Kak. coach, apalagi kan Link juga pernah nge-coach kan? Itu Gimana menurut kamu? powernya Dixon sih. Power ya, jadi ini lebih mengamankan hero power dibandingkan dengan hero meta yang sedang jalan Gini, sekarang. gue sempat kemarin ngobrol-ngobrol juga sama beberapa coach. Gue nanya kan, first pick itu lu pakai biasanya buat apa? Dan rata-rata jawaban mereka, gue akan ngambil hero yang menurut gue bisa bawa tim gue menang. Oke. Tapi kalau melihat Sama. first pick seperti ini dan langsung sama lagi. Ada Chow bersama dengan Freddy. Tapi kalau kita bicara oke lah, ini adalah power pick untuk Dixon, yes, dari Isla. Tapi untuk di meta yang sekarang banyak yang bisa dijadikan patokan untuk first pick seperti Valentina yang bisa Ya. masuk. Ini replay ya? Tapi menurut aku, wah, Ini bukan replay. Oh beda. Ini Beda, bukan Valentina, beda. tapi Eve. tapi Oke. menurut aku ya, Dewa kenapa mereka nggak pick dulu marksman-nya untuk Watt? Karena Beatrix ngelepas Beatrix ke Skylar, Lagi nih, ada lagi nih. Bisa Iya. kejadian. bisa di-pick juga mungkin. Terus kejadiannya sama lagi, ntar bandnya Brody lagi. Karena Brody bisa counter Chow kan. Yes, Iya. betul. Satu lagi Iritel. Iritel. Retail, udah. Tapi kalau kejadiannya sama lagi, enggak Oh. Iritelnya dipakai. Yes, iya, kebalikannya berarti. Beatrixnya di ban Matrixnya di ban. sama Brody. Ya, jadi kenapa sih kita melihat ada Iritel yang dipakai sekarang oleh Darkyo? Itu dikarenakan dia berhadapan dengan Eve. Ada real world manipulation. Oke. Dan juga spell yang dipakai Iritel kan pasti sprint. Jadi otomatis gak bakal terpengaruh dengan efek slow di dalam real world manipulation. Belum lagi Quantum Charge. Ya, terus bisa lompat heavy crossbow. Itu dia. Banyak memang enak lah untuk escape-nya. Mungkin memang kena immobilize sedikit lah ya pas mau keluar gitu kan. Tapi gak apa-apa kan. Cuman nggak apa-apa aja. sih harusnya. Dan untuk bandnya, seperti yang tadi ada di game pertama juga Brody ditutup. Karena lumayan berbahaya, strong landing. Bisa nge-counter initiate juga dari Chow ataupun Fredrin. Dan kalau misalkan ngomongin satu lagi, Beatrix juga ya. Harusnya masuk nih ke bandingnya Harusnya RRQ. sih. Dan dari sisi Dewa mereka bisa tutup Valentina kalau mereka memang nggak mau ngelepas Valentina di tangan Clay. Yep. Clay bisa bawa Varsia nantinya, yang mungkin Varsia juga bisa di-ban di second banning phase. Bisa, tapi kalau mereka nge-ban 2 hero tersebut, ada satu hero yang mematikan. Kadita. Kadita, Ah. bener. Mending Kaditanya sih. Mending Kadita dulu. Mending Kaditanya ya. Kasih Parsia atau Valen lah. Ya, karena Yves-nya kan diem nih. Dikagetin Kadita, kaget-kagetnya nanti. Iya, dan Yves juga memang makanan juga sebenarnya buat Kadita. Tapi Yuzong. Yuzong. Yuzong dulu, oke. Emang ini banana troublemaker nih. Ada Yuzong, ada siapa lagi berarti? Kalau lawannya Xbox ada untuk bisa menangin lane lawan Terisla. Oke, untuk landing berarti ya. Untuk laning ya. Kalau ngomongin soal strong lane di depan ya kalau mau keras-kerasan ada glue juga Glue sebenarnya. ada, ya betul. Yang nanti bisa ngerusuh ke bagian belakang, enak buat nangkep Yves. Atau ya kalau memang mau damage kalian lapu-lapu lagi munculin. Lama ya gak kelihatan lapo-lapo ya. Iya. Time and Awal-awal tide doang wait sempat for dipakai no Levi one. kalau nggak salah. Iya, tapi Matrix juga tiada sekarang. Semua marksman sudah ditutup dan ya opsi marksman Dewa ya berkurang lagi. Bakal dipaksa untuk main clean berarti. Clean Dipaksa kembali. main gak nyaman mungkin ya. Clean lagi. Bedanya mungkin ada Yves sekarang yang bisa mimpin rotasi ke arah gold lane nanti. Atau ya dia harus bisa reset. Bukan Beatrix juga nih lawannya nih, Iritel yang gerakannya lebih luwes kan. Yep. Iya, Itu harus lebih terbiasa juga. Dari Lebih luwes. kalau emang mau clean ya. lebih bebas juga. Hey, Tapi Varsia yang akan ditutup, Valen dong. Valentina Ada. untuk Clay kah?
Valen. Kadita. Atau Kadita? Kadita ada. Ya Kadita ya tergantung dia mau main di mana ya. Karena kalau misalnya diambil Kadita dia bisa mengcopy nanti penalty zone. Enak juga sebenarnya dan juga ada real world manipulation yang bisa diambil. Tapi kalau ngincar untuk single burst damage, Kadita besar banget. Dan ini bakal bisa nangkep Yves-nya pasti. Ya, template-nya balik lagi tergantung gameplay yang mau dibawa oleh RRQ. Sebenarnya dari Fredrin pun ini masih flex loh. Mereka masih bisa taruh Fredrin ini di XP lane atau di jungle. Tergantung dengan hero yang diambil Dewa nantinya. Dan Kadita menjadi pilihan. Dewa harus aware banget nih. Kayaknya Clean bukan jawaban yang bagus deh. Iya, ini marksman yang bisa ditabrak juga ngeri ya. Dan mereka butuh satu hero yang bisa buka rumput juga. Grok kah? Murphy. Untuk buka rumput. Karena kalau enggak Kadita akan enak di dalam rumput. Dan ini ada 2 hero rumput sudah. Ada Chow, ada Kadita. Buka rumput yang mana? Jangan sampai salah buka. Main support kali ya, berani gak main support? Wow, counter initiate dan Melissa ternyata yang muncul. Hero yang cukup cocok juga dengan Husklaw. Oke. Kembali nih, Melissa critical is back om. Ya duel Husklaw ya. Duel Husklaw. Intalker berserker Husklaw. Iyo paling kalau mau ya akhir-akhir ganti sepatu boleh lah, ganti ini ya. GDS. Ya, Great Dragon Spear ya. Cuman kalau Melissa kurang sih, GDS. Ya ngapain dia kan diem, gak gerak. Makanya, mending lost gold sekalian kan, selamat ya. Oke, tapi satu EXP lane yang akan dimainkan sama Banana untuk mengincar ke arah sisi backline. Apakah memang lapu-lapu Xbox. atau Xbox di Iya, ada. sini? Karena menurut aku juga dia butuh satu EXP yang bisa nge-clear cepat. Karena Tedisa kan sebenarnya memang dia bakal coba untuk fokus. Ini dia. Tapi lapu-lapu dia pengen untuk bawa satu damage team fight sih sebenarnya. menurut Bener, dan lapo-lapo di sini bagusnya. Bravest Fighter akan tembus ke away. aku. Iya, Ya benar. Nah itu tuh yang dikejar tuh. diloncatin, wah langsung. Melissa. Ada mas-mas tebel di samping. Kita balik lagi ya, lapu-lapu Yuzong nih metanya nih om. Iya, Lapo Yuzong. Lapu-lapu Yuzong kembali, halo kak, Lim Kocil kak. Bukan. Ya, halo. Aduh, dan yang pastinya 1-0 udah di tangan dari Buset dah. RRQ. Kayak kenal nih. Tas, wow. Kayak kenal Halo nih. Tas. Wisit, Waduh. we are RRQ. Dia lagi jadi kingdom hari Oke, ini oke, ya. oke, dari oke, Tas oke, ya. oke. Dan tentunya match point di tangan tim RRQ. Apakah Dewa United mereka mampu untuk membalaskan keadaan? Atau justru RRQ akan membungkus dengan penutupan kita di angka 2-0 ke bawah? Ya, ini akan menjadi PR untuk Dewa karena hero mereka bisa di-pick oleh RRQ. Dan dari emblem setnya sekarang, Skylar dengan sprint swift pakainya alright. Dan Weapon Master jadi ngincer full damage untuk Retail. Iya, so kita akan mulai untuk game kedua. MPL Arena, apakah akan 2-0? Wow, sepertinya anak Dewa tidak setuju ya. Tentunya ini kesempatan buat Dewa United. Tapi masalahnya mereka ngebawa Kadita di tangan RRQ. Early-nya bisa diobok-obok dari Dewa. Apalagi ngomongin soal adaptive gameplay, di game pertama RRQ dia wow responsif banget. Dia tahu banget nih harus kuasain boost bagian mana, harus trapping di mana. Bahkan Naomi tuh bergerak bebas banget. Gak ada stopper sama sekali. Dan ingat, RRQ mereka nggak bawa Purify kok. Yap, dan ini berarti satu target yang didapetin oleh RRQ ya bisa jadi ada satu korban juga yang jatuh. Dari emblemnya tadi sempat kita mention Retail dengan swiftnya dia. Dan bahkan Naomi sudah mulai bermain dengan sangat amat agresif, tapi Clay sudah melihat ada pergerakan dari Leo Murphy. Namun Case berhasil dicicil aja ke bawah. Tidak akan terlalu overcommit juga dari seorang Naomi. Karena kalau sampai dia tumbang tentunya level 4-nya akan semakin terlambat. Oke, dan juga di Golden yang kita bisa bilang dari tadi, ini menjadi titik tumpu juga. Masih ditinggal untuk Goldennya dan pressure-nya masuk untuk Watt sendiri. Karena dua-duanya masih duel untuk top lane. Tapi ini Kufra lumayan jadi solusi ya. Kufra sama Yves, dia bisa adu poking juga tadi. Jadi cowoknya nggak dominasi kayak di game pertama. Tapi ngelihat Watt di poking kayak gini juga sih Lim kayaknya harus butuh bantuan dari rotasinya Dewa sih. Apalagi mereka juga bawa Kufra kan. Gak ada Purify di tangan Skylar, bisa aja di pick off dengan satu buat Tyrant Rage. Tapi ingat Naomi juga siap membantu ke arah gold lane-nya untuk mengcover Skylar biar tidak bisa di pick off oleh pemain dari Dewa. Oke. Sementara kalau untuk screening ya mungkin salah satu gerakan yang bisa dilakukan oleh Fredrin dari Versik ya. Dia nge-screen ke arah lane slotnya Ray biar dia benar-benar gak bisa ngambil objektif. Bahkan Turtle harusnya di setup lagi-lagi sama RRQ karena XP lane-nya juga kuat nih.
Banana yang sebentar lagi mungkin akan dapetin level 4-nya. Namun Versik setengah HP dari Turtle kali ini sudah mulai terlihat oleh kawan-kawan pemain Dewa. Dan mulai masuk satu gua penetral zone. Tapi masalahnya Versik masih bisa untuk men-secure Turtle pertama mereka. Dan Banana bakal mencoba teamfight kali ini. Udah gak ada penalty zone. Dixon bakal coba lari dari kejaran dua pemain. Tapi sepertinya Banana pun tidak akan terlalu overcommit dalam mengejar ke arah seorang Dixon. Yap, karena memang sudah keunggulan tadi ya dengan mendapatkan satu turtle. Jadi ada perbedaan dari sisi XP-nya meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi lihat bagaimana Versik sudah hampir menuju ke level yang ke-6 sebentar lagi. Oke, talent prediction 2 suara ke arah Dewa United dan sisanya ke arah RRQ. Oh, tapi Leo Murphy masuk. Tyrant Rage memang connect ke arah seorang Clay. Tapi Clay masih punya pasif dan masih bisa bertahan. Tapi sebenarnya di sisi lain ada Case mencoba untuk membuka telepon untuk Lisen. Tapi ternyata Ray tumbang di tangan Naomi. First blood yang berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan bahkan Clay-nya tidak tumbang. Wah, rugi banget sih, kerugiannya berganda karena purple buff-nya nggak dapet, tumbang juga. Jungle tumbang di bawah 5 menit itu bakal berdampak bahaya banget. Dan bahkan Dewa Manipulation juga tadi sempat dibuka untuk men-secure setidaknya pemain Dewa ini nggak tumbang, tapi ternyata tumbang juga ke bawah. Iya, dan itu memang sulit banget ya tadi bisa keluar karena ditahan dengan efek taunt yang dimiliki oleh Versik. Dan bicara soal 5 menit awal, selain dari tumbangnya Ray, dia juga harus kehilangan beberapa minion jungle. Dan ini berakibat level dia akan di-delay lebih dalam lagi untuk nanti kontes di Turtle yang kedua. Dan Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal Lancelot, dia akan lebih banyak goldnya nanti dalam The Way levelnya. of Dragon connect dari Naomi dan Leo Murphy jadi korbannya. Skylar memfollow dengan begitu cepat. Dan lagi-lagi kali ini dari Watt mencoba untuk men-secure di area atas biar nggak terlalu jebol. Dari Skylar meskipun dapat sedikit platingan tapi itu cukup. Pressure yang diberikan sama Skylar ini masih terus berjalan, Lim. Masalahnya Skylar kan iritel ya. Iya. Itu enak banget lawan Melissa loh. Dia bisa ngasih damage sambil nge-hit juga. Dan Naomi backstep nampaknya. Oke, udah menunggu. Tinggal menunggu apakah The Way of Dragon bakal dikeluarkan. Nggak ada. Namun belum ada The Way of Dragon memang dari Naomi. Hanya memberikan pressure aja lagi dan lagi. Watt sepertinya memang butuh bantuan dari pemain-pemain dari Dewa. Waduh. Invasi sudah dilakukan dan ini adalah tipikal gameplay dari RRQ di minggu yang pertama. Ya, invasi jungle pelan-pelan makanin semua yang dimiliki sama Ray biar Ray-nya nggak nyaman, gak dapetin level untuk ngejar ke arah level dari Versik. Tapi Leo Murphy menabraknya ke arah Banana yang bukan diinginkan targetnya tentunya untuk Dewa United. Dan sepertinya dari Dewa mereka tidak akan melakukan kontes ke arah Turtle mereka. Tapi Watt bakal coba menjadi incaran, Banana mulai masuk kali ini dan Petrify connect lagi ke arah Watt. Mencoba bertahan dengan Go Away namun tidak bisa. Dan Watt tumbang. Di tangan tapi Leo Murphy masuk Skylar. Tentunya akan menjadi trade yang manis untuk Dewa United. Setidaknya Watt tidak tumbang sendirian ke bawah. Iya, dan itu bagus banget tadi untuk follow up yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi ya sekali lagi mereka harus menukarkan gold dengan gold. Jadi belum ada keuntungan yang lebih besar untuk Dewa United. Agak susah sih sebenarnya. Mereka harus punya Dixon di bagian depan. Karena Kufra ini bukan tipe hero yang langsung maju ke depan. Dia nunggu momen seperti ini contohnya. Iya, tapi sepertinya Leo Murphy tidak akan mengenai ke arah Naomi. Ray solo kill. di solo kill sama. Leo Murphy ternyata masih berada di area atas sehingga Ray yang sendirian di bawah bisa di solo pick off sama Banana. Tapi ternyata Dixon juga tidak dikasih kesempatan untuk mundur dengan begitu nyaman. Konsil ke arah Konsil atas. ke arah atas tapi Leo Murphy masih bisa dipukul mundur oleh Skylar. Naomi sudah menunggu dan bahkan Clay udah siap dengan Breath of the Ocean yang membawa Leo Murphy terbang begitu tinggi di area atasnya. Iya, masih aman. Tapi ini bottom lane-nya jadi free banget. Dapetin kill dan bisa dapetin turret. Ya, dan bahkan Skylar-nya ya, yang bisa memberikan pressure secara terus-menerus sehingga membiarkan XP-nya ya udah bakal jalan sendirian juga. Dan tadi waktu kita lihat lagi diganggu untuk Banana. Ada solo kill yang terjadi. Iya. Dan itu pun cukup jarang loh. Karena yang dilawan itu Lancelot. Waduh, ini invasinya gak berhenti-henti loh. Lihat Versik udah ada di purple buff lagi. Oh, invasi dari RRQ yang terus berjalan dan bahkan Leo Murphy dipotong oleh pemain-pemain dari RRQ dan seakan-akan kayak kita bingung tim fightnya berada di mana-mana posisi dari Versik ngeganggu invasi jungle. Naomi. Tapi Naomi kali ini tidak akan terlalu overcommit menculik ke arah seorang Watt. Karena Dixon bersama dengan Case juga masih bisa untuk memberikan coveran. Tapi Skylar benar-benar gak kesentuh sama sekali. Gimana caranya dari Leo Murphy bisa dapetin satu momen Tyrant Revenge yang presisi banget ke arah seorang Skylar? Atau mungkin nunggu Dixon pakai penalty zone?
Ya dan ini bakal sangat sulit ya karena dengan hilangnya Dixon di bottom lane ini selalu akan di-push juga. Kita tahu bottom lane ini bakal kosong sekarang dan kekosongan ini bakal dimenangkan oleh RRQ karena mereka udah dapetin satu tara. Tapi Banana bakal 1 versus 3 dan dimenangkan teamfight-nya. Watt masih punya eyes on you tapi bakal coba mundur dengan flickernya kali ini. Versik berhasil dapetin perfect turtle tapi Clay mulai datang. Dixon bakal mundur terlebih dahulu. Watt masih punya dash untuk mundur dan tidak akan terculik Watt untuk kesekian kalinya kali ini. Sementara Clay rotasi dengan ngebawa Kadita. Ini sangat amat menyenangkan untuk Dewa United. Waduh, ini berat banget loh. Niatnya untuk trade, dia mau tuker turtle dengan outer turret. Tapi sayangnya, Banana dia tahu power hero-nya. Lapu-lapu kedua yang muncul. Tapi Versik tahunnya udah connect ke arah Ray. Namun dia sendirian. Ingat Versik, follow up dari Skylar cukup jauh. Jadi hanya mencicil saja dan lagi-lagi. Orangnya seakan-akan mereka kayak gak peduli dengan teamfight dan pemain-pemain Dewa ada di mana. Mereka tugasnya cuma satu, main turret objektif, dapetin invasi jungle ke arah Dewa United. Karena Dewa gak akan dikasih kenyamanan untuk farming sama sekali nih. Benar, seperti mereka berganti wilayah ya tadi ya. Iya. Dan lihat bagaimana akhirnya Dewa harus ambil sisi map yang kiri, bukan sisi map yang kanan. Tapi Ray di cancel. Recall-nya kali ini dan bahkan ketahuan posisinya. Terjebak Banana. Kali ini masih punya Braver Fighter dan tumbang Ray sendirian. What are you doing Ray? Ini pergerakannya mau nggak mau harus dilakukan Cimomo. Karena dia udah nggak punya space farming lagi. Watt butuh item, dia butuh item. Tapi terlalu berbahaya. Sampai Leo Murphy lagi ngebuka map di area bawah. Jadi Ray harus peka tentunya. Ketika informasi diberikan tidak ada pemain dari RRQ di area bawah. Karena Leo Murphy tadi jagain rumput di bawahnya. Yep. Dan biasanya dengan posisi ada tim yang memiliki Lancelot. Lancelotnya ini unggul uang atau unggul level dari Fredrin atau tank-tank jungler. Tapi sekarang berlaku kebalikan. Pressure terlalu banyak diberikan oleh RRQ dan belum bisa direspon oleh Dewa United. Mungkin karena romernya memang nggak bisa buka vision sih Om. Jadi pergerakannya seakan mati, lihat. Banana masuk lagi. Oke, dan bahkan River Fighter connect, Tahun juga connect karena Leo Murphy. Efek sisi yang begitu banyak dari RRQ. Mencoba untuk menahan Leo Murphy, tapi ternyata pressure wardnya tidak mengenai karena Leo Murphy. Masih punya flicker, tapi Naomi. The Wave Dragon memang karena Dixon, tapi mereka tahu itu bukan target yang diinginkan oleh RRQ, Coach. Arahnya salah tadi. Sementara untuk mid turret, ini bisa jadi jantung dari Dewa United. Selama midnya belum hancur, mungkin mereka masih bisa secure beberapa jungle atau bisa bergerak lumayan bebas ke arah atas ataupun ke arah bawah. Tapi ketika outer midnya udah hilang, ini Dewa United balik lagi nih ke game pertama tadi, setengah lapangan. Iya. Dan lihat bagaimana cepatnya tadi ya untuk Heavy Crossbow yang sudah dipergunakan oleh Skylar. Dia udah punya Great Dragon Spear untuk item yang ketiga. Mungkin kalau kata menurut Bangcil ya, Chow yang dibawakan sama RRQ di tangan Naomi itu cukup untuk ngebuka vision sebenarnya untuk damage dealer dari RRQ. Tapi mereka bawa tambahan lagi yaitu Kadita. Betul. Di tangan Clay. Bisa eksekusi jadinya. Iya. Dan juga ini berarti ya sulit untuk Dewa adalah mereka juga belum punya damage yang memadai. Dan slotnya masih ada War X, butuh stack. Melissa baru punya 2 item, Corrosion di Hunter. Bahkan perbedaan networknya 9.000, hampir menyentuh angka 9.000 di menit kita yang ke-10 di tangan RRQ. Dan Dewa United Banana mencoba untuk menotong di area belakangnya. Braver Fighter memang gak connect ke arah Watt. Tapi setidaknya ini space yang banyak, lihat Skylar. Terlalu bebas, Lin. Iya, dia dapetin free hitnya, sementara dengan Lord yang belum enhance. Akan coba untuk dicicil mungkin dari base turret di arah top lane, sementara 3 lane juga berjalan masuk dengan rapi. Oleh Murphy, Tyrant Rage apakah bisa menjadi pembeda kali ini? Tapi ternyata Versik tumbang terlalu dalam. Dan bahkan Clay mencoba kabur. Dixon bakal coba untuk menahan di area depan. Naomi masih punya The Boy F Dragon. Dan hanya bermain defensif saja, memberikan coveran ke arah Clay biar Clay-nya tidak terpick off. Oke. Dewa United masih bisa defense kali ini. Tapi dengan ini Lordnya pertama belum enhance, tapi goldnya juga masih dipegang sama RRQ. 8.000 gold Om. Yep. Cukup signifikan ya untuk gap gold yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ya sekali lagi dari Dewa mereka harus bisa dapetin item damage-nya. Dan mereka harus fokus untuk bisa memberikan item ke Watt terlebih dahulu. Tapi dari sisi Watt juga, Watt ini tertinggal level, item, dan secara untuk damage ini sangat besar dari Skylar. Jadi untuk pemilihan item bagi Watt sendiri ya kalau buat defense item salah, buat attack juga ini agak sulit. Karena nanti dia bakal tipis di belakang. Plus kita udah lihat targeting dari Banana tadi. Iya. Ketika mereka ngasih space untuk dapetin turret di remitnya, Banana udah fokusnya ke arah Watt aja. Betul. Karena dia tahu dia punya Braver Fighter yang bisa nembusin go away-nya. Go away dari seorang Melissa. Dan Versik menahan Dixon. Tapi Leo Murphy juga masih bisa untuk menahan Naomi. Supaya tidak ada yang keculik dengan satu buah The Wave Dragon dari Naomi. Masalahnya RRQ mereka juga butuh Lord
yang kedua. Karena menurut aku mereka terlalu memaksa, kalau misalnya mereka terlalu memaksakan Tifa di area turret base, ini tentunya bisa jadi pedang bermata dua untuk RRQ. Temponya diturunin, tapi pressure-nya enggak turun sama sekali. Karena tetap untuk Dewa United, mereka untuk membuka jungle mereka sendiri, mereka sangat-sangat Tapi hati-hati. Ray bahaya banget kalau sampai ketendang tadi sepertinya enggak. Dibalikin, Leo Murphy mencoba untuk masuk tapi satu buat Dynamax yang nggak connect dan bahkan Naomi mencoba untuk follow up diversi di area belakangnya. Mencoba untuk nge-push ke arah pemain-pemain Dewa United tapi ternyata Dixon untuk di area depan Leo Murphy memang hilang. Masih ada immortality dari tangan seorang Dixon tapi ternyata di sisi lain Skylar mempunis ke arah seorang Sky dan bahkan case-nya hilang begitu saja. Skylar memang tidak bisa ditumbangkan dengan begitu mudah oleh pemain-pemain dari Dewa United. perfect positioning Skylar. Dapetin free hit dan gak bisa dibales sama sekali dong. Ya, dan bahkan sprintnya memang ditahan ya, khusus untuk mencari case. Ada di mana pemain mage yang memang bisa diincar. Dan dia betapa cepatnya untuk menggunakan heavy crossbow lagi sudah ready. Dan bahkan dipakai di Lord. Leo Murphy ketika Tyrant revenge dan tidak mengenai satu pemain dari RRQ, itu langsung dibalikin di counter balik sama, counter setupnya dibalikin sama pemain RRQ. Ya langsung Way of Dragon tadi pas banget juga timingnya. Udah gak bisa ngepanis dan akhirnya udah ngebuang Surge juga. Sementara di bagian Blackline ya gak ready tadi. Penalty zone dari Dixon karena udah masuk di waktu yang tepat loh. Yep. Tapi Dixon juga kecicil sama Skylar kayaknya nangis sih Lim. Ya sakit banget pastinya. Ya, terlalu besar ya bahkan ya untuk damage yang sudah dimiliki sekarang. Dengan double damage yang didapatkan dari heavy crossbow. Dan Dewa United sekarang mau gak mau mereka harus defense. Dan defense ini berarti ya setup dari Leo Murphy yang harus pas. Oke ini dia. Dari resetup atau recounter dari Skylar. Lihat dia melompat dengan heavy crossbow. Sprintnya belum dipergunakan. Tapi melihat positioning dari Kiss dan juga Watt langsung digas ke depan. Sprint dipencet. Incer untuk dua pemberi damage terbesar yang memang besar damage-nya. Tapi defense-nya kecil. Oh no, Lordnya belum masuk. Mulai masuk ke area base kali ini. Bakal di defense sepertinya dari Dewa United mereka masih punya chance untuk melakukan defense terlebih dahulu meskipun mereka harus kehilangan turret base di area bawah. Dan mungkin tengah bakal coba dibuka tapi conceal dari Naomi. Mengejar ke arah Dixon kali ini dua Dragon-nya connect dan bahkan di sisi lainnya Banana mengusir dua pemain di belakangnya dan di-all-in. Dari Dixon hilang begitu saja. Leo Murphy terkena stun tapi Ray di sisi depan. Mencoba untuk mengejar ke arah seorang Banana tapi ternyata Leo Murphy memang harus hilang begitu saja. Ray gak berhasil untuk nemuin siapapun kecuali Clay yang hilang kali ini. Oke, secara keseluruhan Dewa United masih bisa defense lagi. Dan dengan 3 member, mereka bisa paksakan coba untuk fight mungkin karena lagi-lagi Persik, Immortalnya pecah. Tapi udah gak ada Immortal Kejar. untuk Persik. Skylar bakal coba Sakit mengejar, banget. sakit banget. Dan kali ini Aizoni dari Watt mencoba untuk ngepanis ke arah Skylar. Tapi ternyata lihat ada Naomi di sisi belakang. Dia Wave Dragon-nya begitu bagus tapi ternyata velomnya terlalu jauh. Dan membuat Naomi harus mundur lagi. Satu buah dua Wave Dragon yang begitu baik tapi terlalu jauh pemain-pemain dari RRQ. Gak ada korban dari RRQ, misplay yang terjadi gak ada yang bisa dipanis Om. Dan juga tadi kalau aku ngelihatnya Watt dia ternyata bermain dengan attack speed. Jadi ya mungkin bakal ada damage setelah ini dari Melissa dan dia harus menjadi target pertama dari RRQ sendiri. Tapi ya sejauh ini bahkan untuk di bottom turretnya tadi berhasil juga dipecahkan oleh RRQ ya. Jadi best turret milik Dewa United sudah habis, tinggal Lord berikutnya. Yang kalau memang mau dikontes oleh Dewa mereka wajib untuk kontes. Oh ya, ini Ray fokusnya memang langsung ke arah backline sih. Clay 2 kali jadi korban dengan adanya Tondros dan juga puncture dari Ray. Masalahnya Clay ketika dia tumbang, threat-nya harus jalan dari arah Q. Oke, dan kalau kita lihat itemnya ya, bahkan ada rapid boots di kaki Skylar. Ya, jadi akan menambahkan lagi efek dari movement speed dan movement speed ini ngisi selalu pasif dari Edital. Anti slow juga kan lumayan. Masih slow. Slow reduction-nya bisa dikurangin dari Case yang memang slow dependent banget. Tapi untuk next Lord, ini memang bisa menjadi harga yang mahal banget nih untuk Dewa United. Tapi kalau dilihat landing bawahnya lumayan rapi nih. Akhirnya Dewa United dia bisa pegang pressure dari landing jauhnya. Iya. Setidaknya ya ada nafas sedikit untuk landing bawah. Tapi Versik seperti biasa akan memulai untuk melakukan inisiasi ke area Lord yang ketiga. Dan Dixon bakal coba cari informasi terlebih dahulu. Banana sudah mulai terlihat di area mid-nya. Naomi. Tapi sekarang hanya terlihat Versik dan juga Banana saja di area River. RRQ pun mereka masih mencari-cari di mana keberadaan dari Leo Murphy. Ray mungkin akan coba untuk melakukan clear terlebih dahulu di area atasnya. Enggak hanya fokus aja, tapi Versik apakah dia peka dengan adanya kali ini pergerakan dari Ray yang sudah mulai ketahuan dari Clay-nya dan dipukul mundur. Tapi ternyata Naomi bersiap. Ternyata penantian dari Naomi dan juga Skylar berbuah mahal. Dan Versik berhasil untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Itu lama banget tunggunya Naomi dan juga Skylar, Lim Kocil. Tapi dia dapetin hasil yang maksimal dengan
dapetin Lord juga yang ketiga. Lord yang enhance yang memang udah gak ada Bestara. Tapi dengan gak adanya Ray, ini bisa jadi bahaya untuk Dewa United Esports. Walaupun bukan high ground defender tapi Ray satu sosok damage yang penting. Ya, apalagi sebagai jungler dan mungkin punya retribution untuk bisa mempercepat hilangnya Lord ini. Iya, dan bahkan Lord mulai masuk tapi ternyata terkena damage begitu free dari Clay. Dan bahkan The Wave Dragon juga connect kali ini sementara Araki mereka berfokus terhadap base-nya. Sementara Lower V memang ada satu potensi tapi ternyata tidak bisa. Tim RRQ mereka berhasil menutup leg 1 kita dengan angka yang sempurna 2-0 menumbangkan Dewa United. FIFA RRQ kembali sang raja dengan mahkotanya. Kekalahan mereka lagi-lagi. 2 match terakhir bukan menjadi apapun untuk mereka karena reset dari RRQ. Sangat-sangat cepat dan langsung mendominasi kembali. Yes, luar biasa RRQ. Lagi ya, mengulang apa yang mereka lakukan di game yang pertama dan bahkan lebih sadis mungkin. Di game yang kedua tadi di mana invasi demi invasi yang selalu berjalan. Set up mereka untuk bisa melakukan pick off. Dan bahkan ada beberapa solo pick off yang terjadi juga bagi RRQ. Dan melepas Kadita ternyata memang bukan jawaban untuk Clay. Tanpa lebih menyeramkan. Ya buat Dewa tanpa adanya presence ya atau vision untuk melihat isi rumput ini yang isi Kadita atau Chow. Ini series ini kejadiannya mirip banget. Yang gendong, yang angkat Dewa itu Watt. Tapi Wattnya ditaruh di bawah. Persis seperti waktu tim lama MPL dia. Wow. Jadi dia nggak mau di atas. Wow. Mungkin ini yang harus dipelajarin juga ya dari Dewa United. Ya first pick harus yang bisa ngangkat ya udah sekalian gitu loh. Ngapain ragu. Iya, kenapa harus ragu ya? Karena tadi hero-nya jadi jatuhnya hero sisa nggak sih? Dan bahkan aku ngerasa itu Betex kebuka banget buat dia. Iya, hero-nya jadi sisa kan. Iya, jadi last pick. Dan gak nyaman, akhirnya kayak tadi tuh. Buset, gak bisa gerak sama sekali. Melissa lawan Irithel aja udah susah. Tapi memang perlu diakui banyak banget PR yang harus dibenahi oleh Dewa United. Iya, dan lawannya Melissa tadi bukan cuma Irithel kan. Lapo-lapo bisa tembus Kadita juga kalau tiba-tiba dadakan masuk. Susah banget hilang sih begitu tadi. saja. Wow, tapi congratulations untuk tim RRQ menang 2-0 menutup leg pertama mereka dengan sangat amat manis. Tidak memberikan kesempatan untuk Dewa United mengembalikan keadaan. Tapi tentunya kita akan mendengarkan interview. Langsung saja saya lemparkan kepada Budi Clara Monster. Silakan. Kingdom penutupan Spurs Hall Season dari RRQ dengan 2-0. Semuanya berseru. Akhirnya kita bisa mendapatkan RRQ kembali 2-0 melawan Dewa. Tim yang baru saja bergabung, Clay, bagaimana pertempuranmu dengan Dewa, Clay? Alhamdulillah. Alhamdulillah menang. Tapi gimana untuk kalian sendiri melihat ada penantang baru di season 12 yaitu Dewa. Dan bagaimana kalian melihat Dewa di season 12? Jago lah Dewa, jago. Jago ya? Ya, jago. Tapi kalian yang menang, berarti kalian lebih jago dong? Ya, lagi rezekinya aja. Lagi rezekinya aja. Ini menarik ya, setelah kita akhirnya bisa untuk ngobrol lagi. Setelah 5 kemenangan kalian, tapi apa yang terjadi dengan 2 match terakhir, Deden? Ya, apa ya? Apa udah? 2 match terakhir kenapa, Deden? Oh, Alter Ego dan Aura nih. ya kalah-kalah aja sih. Ya kalah aja. Tidak beruntung dalam match itu kah atau ada sesuatu? Ya memang lagi kurang beruntung aja. Lagi kurang beruntung aja dan sekarang kalian bounce back dan kelihatan banget bahwa performa kalian begitu rapi dan begitu terstruktur. Apa yang sudah kalian lakukan atau mungkin adakah yang kalian dapatkan dari kekalahan kalian? Apa yang udah kalian pelajari nih? Apa tuh? Apa ya? Apa? Dari kekalahan apakah ada yang kalian pelajari dan kalian implementasikan ke match kalian hari ini? Oh pastinya ya setiap kalah kita pastinya belajar lah. Kita improve diri kita, terus kita evaluasi juga gimana kita bisa menang lagi. Selalu mencari cara terus-terusan ya dari Clay dan juga tim RRQ. Tapi menarik pula di sini apalagi ada runner up from Scala. Tentu gak sih bisa ngedapetin lagi main bad trick dan dua.
Tadi gimana runner apati from siapa gimana? Tadi runner apatinya gimana Skylar? Nggak ada. Gak ada. Kita ngeliat akhirnya Skylar dengan adanya Beatrix yang dilepaskan kembali. Kamu lebih suka runner apati from Skylar atau Blessing Duet from Skylar? Dua-duanya enak sih, kalau ada Bude juga lebih mantap. From Skylar semuanya. Apalagi di sini ya. Di tengah ini kita ngelihat akhirnya balik lagi nih. RRQ bisa ngedapetin kemenangan. Tapi kamu tadi melawan satu player veteran. Marksman dari season 1 yaitu Awad. Gimana pertarunganmu dengan Awad Skylar? Ya lumayan keras lah, di landingnya juga si Iwat. Lumayan keras ya? Ada gak sih perbedaan dengan player yang punya banyak history dan punya banyak pengalaman dengan player yang cukup baru gitu Skylar? Nggak ada sih, gue suka yang di landing tuh MM 1 versus 1. Wis, 1 lawan 1 ya? Iya. Lebih asik ya? Ya lebih asik lah. Siapa itu? 1 lawan 1? Hampir semua kok di Golden MPL ID. Season 12 sekarang 1 lawan 1 ya? Bukan yang ditemen-temenin ya? Iya, sukanya 1 lawan 1, nggak usah buat temen. Wih, ini nih adu keras-kerasan ya. Ngelawan tim Dewa. Apa yang mungkin kalian temukan nih untuk tim RRQ? How about Naomi? This match, how do you see Team RRQ performing? Is it good or is it so-so? This is our normal gameplay. Normal gameplay? Yeah, we should be playing like this every time. Harusnya ini adalah RRQ yang seharusnya. Dengan kemenangan dan gameplay yang rapi juga. Itu kata Naomi. But what happened from you? This past 2 matches that you get lost with Aura and also Alter Ego. What's wrong? And then we just had to realize, I don't know. Gak tahu ya. Iya ya, tapi mereka kan biasanya kayak gitu. Kemarin lagi nggak biasa berarti ya pas lagi kalah 2-0. Tapi mereka berhasil bounce back. Dan tentu saja kita akan melihat siapakah player yang menarik perhatian kita semua. Siapa? Siapa? Kingdom? Player of the match? Oh, namanya beda-beda semua ya. Ada yang sebut Banana, Versik semuanya. Dan kita akan cek bersama-sama player of the match dari tim RRQ. Siapakah dia? R7 nonton, gak main. Kita cek bersama-sama player of the match. Banana. Ya, Iya, jadi player of the match di depan R7 nih. mantap. Mantap. R7 bilang kerja kerasmu itu yang paling terhighlight oleh R7. Kerja keras seperti apa yang Banana lakukan? Banyakin latihan sih. Kayak biasa, latihan, buy one, sama nge-gym. Latihan, buy one sama nge-gym. Ya, Nge-gymnya jari tangan atau semuanya? otot. Yang penting otot ya? Ya, Memperkuat ya? ya biar jadi bang otot. Jadi Bang Otot. Inspirasi banget ya. Tapi kalau Banana sendiri ngelihat sekarang kan udah 8 tim kamu lawan di MPL. Siapa yang paling mungkin berotot juga nih selain Bang Otot ya? Di EXP Laner. Karena kita tahu EXP sekarang bersinar semuanya. Ya. Semuanya berotot sih. Ya kalau paling berotot paling Boots. Masih Ya. Boots Ya, sama R7. sama R7 ya. Gak boleh ketinggalan R7-nya itu. Dan gimana kamu untuk saat ini udah, kalau kata R7 ini masih bisa lebih jauh lagi dari Banana. Apakah kamu merasa seperti itu juga Banana? Potensi dari Banana? Ya pasti bisa lebih jago lah. Masih bisa lebih jago. Kunci Ya. lebih jago apa Banana? Rahasia. Rahasia. Banyak rahasia sepertinya di sini ya. Dan kita ngelihat bahwa banyak sekali yang juga ingin mendengar suara dari Versik. Versik. Halo Bude. Halo. Menutup dengan 2-0. Tuan muda, bagaimana perjalanan dari first half seasonmu untuk Versik? Gimana perjalanan first half season untuk Versik nih? Alhamdulillah lancar.
Lancar. Walaupun belum bisa jadi puncak. Ya nggak apa-apa, belum rezekinya aja. Belum rezekinya aja. Untuk selanjutnya, apa yang mungkin ingin dicapai oleh tim RRQ nih? Ya udah pasti mau juara lah. Mau juara di regular season. Untuk next week dan kita masih punya berarti 4 week lagi. Tim mana yang paling Persik tunggu? Ya nggak mau nunggu-nunggu kan. Ya semuanya kita pasti lawan lah. Kita siap lawan siapapun juga. Siap lawan siapapun juga? Siap untuk lawan siapapun juga. Dan tentu saja penutupan ini nggak akan komplit kalau belum ada kata-kata dari Deden from Bogor. Play kata-kata dong. Nggak ada, untuk Bude. menutup first half season nih. RRQ nih. Kalah lagi kata-kata mulu. Jangan ada kata-kata yang ada. Aduh. Aduh. Nanti disindir lagi. Siapa yang nyindir? Gak ada. Aduh. Semuanya nunggu untuk Kingdom aja, spesial buat Kingdom. Kalau untuk Kingdom, thank you yang udah datang hari ini. Terus juga yang nobar di luar-luar kota. Ya dukung kita terus lah. Perjalanan masih panjang. Ya support terus kita. Support terus untuk tim RRQ. Yang ada di luar kota, mau ada kemana aja nih? Berarti RRQ lagi banyak banget ya. Keliling-keliling, tuh lihat ada ternyata tidak ada kata-kata, yang ada hanya bukti nyata. Sampai di print sama Kingdom loh. Ya gak apa-apa dah itu. Next Bagus. Nextnya mau ada lagi nggak? Biar di printin lagi nih. Jangan nanti disindir lagi, gak enak. Jangan pada nyindir, gak ada yang nyindir Deden. Tapi untuk kalian sendiri, misalnya ini kan lagi banyak banget gunjang-ganjing di saat kalian di atas. Pada saat di bawah pun mungkin ada yang bersuara juga kan. Kalian menanggapi itu gimana sih? Dengan komentar-komentar yang mungkin atau menyindir-nyindir seperti itu. Gak apa-apa, biar seru, lebih seru aja MPL-nya. Biar lebih seru, Iya. gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa. Keadaan tim RRQ berarti baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Dan sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan untuk tim RRQ. Kemenangan 2-0 yang begitu luar biasa. Dan sekali lagi yuk kita bareng-bareng. Enggak, hari ini Rena Rapati ya. Kingdom siap-siap. Rena Rapati from. Silakan caster. Terima kasih Bude. Wow, luar biasa ya. Yap. Karena memang hanya bisa membuktikan sebenarnya dari RRQ sendiri. Karena ngelihat juga performa mereka yang akhirnya ya kembali ke RRQ yang sesungguhnya kalau kata Naomi. Ini yang harusnya memang RRQ lakukan. Ya, tapi player of the match kita tadi adalah Banana. Dan lapu dia memang strong di mana dia selalu zoning out ke lawannya. Dan bahkan ada solo pick lagi yang dilakukan oleh Banana. 305 dengan Emblem Fighter dan juga setnya Festival of Blood. Ada Brave Smite, Firmness juga dibawakan. Jadi sangat tebal, durable, dan yang pasti ini punya lifesteal yang banyak. Dikarenakan dia juga ada buy terhadap satu Bloodlust X. Fury's Hammer jadinya semi lah, ini semi untuk attack dan juga bisa defense. Dan cooldown reduction juga ini cukup banyak ya. Didapatkan dari Hunter Strike, terus juga ada Bloodlust X dengan Oracle. Dan Oracle di sini ya fungsinya jelas. Lebih menambahkan lagi untuk spell steal yang bisa dimainkan oleh lapu-lapu. Jadi bertambah sebanyak 30% lebih banyak lagi. Dan satu Blade Armor yang menurut gue sini Blade Armornya jelas. Melissa ketika berhadapan dengan beberapa hero yang membawakan Blade Armor, dia akan kesakitan sendiri. Apalagi dengan refleksi atau damage return yang diberikan oleh Blade Armor. Ini sebanyak 30%. Sudah naik dari 20% ke 30%. Jadi ada peningkatan 10% dan kita tahu Melissa dengan bantuan Muddles berarti adalah multiple shot. Jadi kalau multiple shot ke beberapa pemain yang punya Blade Armor, damage akan lebih besar. Belum lagi kalau lawannya misal nih ya, ada yang pakai Vengeance juga. Wah itu lebih cepat lagi. Iya. Hero-hero yang punya multiple shot itu paling benci sebenarnya untuk buat lawan dua pemain yang langsung bawa Blade Armor. Karena sakit banget memang untuk hal tersebut. Tapi Banana, dengan lapu-lapu dia dan masih ada yang lain ya. Jelas masih ada Kadita Chow juga yang selalu mengisi area rumputan. Dan ini jelas membuat sangat tidak nyaman untuk Yves, untuk Melissa juga. Agar bisa bergerak dan kita akan melihat di highlight di game yang kedua berikut ini. Dimana Yves-nya lagi buka
langsung tutup lagi karena langsung ditabrak juga. Bahkan pedang keadilan tadi bisa di-cancel ya dengan energy eruption dari Fredrin. Dan lagi memang ada real world manipulation, tapi hanya sementara karena untuk burst damage-nya nggak bakal cukup sama sekali. Sedangkan untuk pemegang item yang lebih banyak jelas ada di RRQ. Belum lagi Skylar yang sulit untuk bisa disentuh pada akhirnya dengan item-item yang sudah selesai juga. Great Dragon Spear yang cukup membantu setiap kali ada heavy crossbow yang dibawakan oleh Skylar. Dan kita melihat selalu melompat untuk heavy crossbow-nya karena setelah patch yang terbaru, Irithel di buff. Bukan di buff ya, lebih ke disesuaikan lagi untuk ultimate-nya. Dimana pada akhirnya dikembalikan ke mode awal. Jadi untuk cooldown-nya lebih cepat dan di level yang ketiga nanti cuma 13 second deh. Kalau dia udah punya item-item yang lengkap. Ya. Banana tadi di akhir Om, itu kayaknya Watt nggak expect sih dia langsung stun flicker Om. Kaget ya? Kan biasanya lompat dulu Om. Ini udah lompat di belakang dari tadi Banananya. Emang udah siap stun flicker dan itu benar-benar inisiasi bagus banget langsung di follow juga sama Deden. Ya. Dan hanya dengan 4 kill point saja untuk Dewa United jadi cukup one-sided ya di game tadi. Dan bahkan tanpa Turtle, Lord dan juga Turret. Jauh untuk gapnya. Mana nih kita nih? Kalau kita ngelihat dari Naomi-nya jelas ini setup, play-nya dengan full damage item. Banana kita sudah lihat dan sisanya mungkin dari Watt sendiri. Dari Watt-nya dia udah punya beberapa item attack speed ya. Golden, Corrosion, terus juga dia punya Demon Hunter Sword. Dan memang ada Wind of Nature tapi ini dia PR-nya untuk Watt. Wind of Nature memang bisa menangkal Skylar tapi tidak untuk Clay. Tapi nggak kritikal berarti Om? Nggak kritikal dia mainnya, memang dia masih main attack speed. Tadi ada Golden Staff soalnya. Jadi lumayan ke delay juga lah. Dan ini Blade Armor memang mengganggu dan kayak yang aku mention juga tadi ada 2 Blade Armor ternyata. Ada Naomi, Banana juga. Jadi tiap kali buka mandolsnya ngelempar dia yang sakit sendiri akhirnya buat Watt. Kadang kan nggak ada physical defense item. Cuman di Warrior Boot saja. Sedangkan Ray lagi dan lagi ya ini adalah Lancelot dengan item-item damage yang dia juga. Jadi cukup tipis dan tadi untuk isi jungle-nya sudah dihabiskan dengan Versik. Jadi mau gak mau ada crossing masuk ke dalam jungle milik RRQ dan ternyata itu adalah sebuah perangkap. Perangkap yang ternyata dimakan perangkap. Iya, ya mau gimana, gimana ya? Udah gak ada orange, sudah gak ada purple, nyebrang adalah salah satu jawabannya. Iya. Ada high risk, high reward. Jadi terlalu mengambil resiko juga sih sebenarnya. Kalau gameplaynya gitu, enakan tank slot sih sebenarnya. Tank slot ya. Jujurnya ya. Kalau gerakan-gerakan tadi. Iya, tapi ya dengan attack item memang tipis banget dia. Dan memang mengincar untuk penetration tuh. Ada killing spree, ada rapture, pakai emblem assassin. Cuman yang gak didapetin sama Ray, killnya dia. Iya kan? Karena kalau memang dia pakai tank slot paling enggak ya. Dia bisa ngebeli waktu lah. Emang damage-nya minus sih. Cuman kalau ngomongin soal damage ya percuma dia sakit nggak bisa ngasih damage juga kan. Iya, nggak dapat apa-apa juga sama sekali kan tadi. Jadi ya, one-sided untuk di game yang kedua. Rich Guy-nya, Skylar bersama dengan The Carry. Aduh. Irithel is back. Irithel. Ya, di minggu yang keempat, Irithel. Yang ditunggu-tunggu juga ya sebenarnya selama ini kan apalagi setelah patch kemarin banyak banget mungkin kita ngelihat banyak yang di adjust, banyak juga yang di buff, di nerf secara nggak langsung juga sebenarnya. Jadi mungkin perubahan-perubahan ini yang mungkin akan membawakan perubahan juga ke tim yang seperti Alter Ego ya kan, tim yang lagi di bawah ya mungkin itu bisa jadi secercah harapan. Ya, dan satu lagi minggu ini ya sebenarnya adalah minggu di mana terbanyak unique hero-nya keluar. Iya dong, ada Hylos, ada Aluka, Cyber. Betul. Banyak loh. Banyak sih. Besok kita munculin Ixia Om. Ixia ya. Saranku jangan dulu. Irithel dulu aja gimana Irithel? Irithel aja. Irithel oke, Clean juga keluar. Clean, ya kan akhirnya keluar betul. juga. Sebenarnya yang belum muncul itu banyak sih. Kalau kan Leomord juga sempat keluar. Kan banyak yang nanya, ini bagusnya GDS ini di mana aja ya kan. Jadi GDS sebenarnya itu bagus untuk hero-hero yang punya cooldown cepat. Ya kan. Lebih ke yang tipe chasing lah ya. Iya, yang bisa ngejar dan juga ya memaksimalkan critical